zahir itu apa yang dilihat oleh mata. Contoh, kalau lah mulai orang mau ngaji, tu otak jadi dia jatuh. Oh tak bodoh. Jadi dia jatuh. Ya. Kalau mulai gelisah-gelisah ke, itulah bodoh. Otak itu lebih pasti daripada tadi. Kalau ditanya kalau mau lah pasti jawabannya tekan buat. Tak beda dia. Nah, lebih pasti daripada yang zahir tadi. Itu maknanya di dalam pengajian majelis taklim itu bebas. Ya, malah tak mengganggu, bebas. Kalau mau lah. Kalau lo silakan datang ke kau tadi lah dapat pahala. Cuma ke kau kaji tak dapat pahala lah. Ya, wanek beruruk lah. Tak ada masalah. Ya, ibu disuruh bolok aja sekali jadi. Betul sudah ngaji je pun. Tak ada masalah di majelis taklim. Ya, tapi dia orang kadang-kadang dia nak mencari nalomak dulu. Aku cari-cari caranya. Cerita aja. Oh ini mau kata coba ya, nanti boleh suruh ke pagi nak bercoba teratur. Itu tak kaji tu. Itu berduit nak mau. Ya, jadi yang lebih pasti adalah apa yang disaksikan oleh pemikiran itu. Dan kemudian yang mutlak benarnya adalah apa yang dilihat oleh hati kita. Ya. Yang dilihat di hati kita dari orang dan siapa. Dia banyak salah dan baru. Dia pun dapat dengan takwa. Untung tu dengan segala ukuran. Aku memang lebih pasti. Nah, jadi maka oleh sebab itulah orang-orang alim ya mengatakan hasibu anfusakum kata Sayyidina Umar qabla an tuhasabu. Itulah dirimu sebelum orang lain. Jualkan kita hitung kalau kita tidak pandai berhitung. Ya, jual bukan kita nilai kalau tidak ada perbandingannya. Maka oleh sebab itulah kita perlu mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amana Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Beriman para rasul itu dengan apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Rasul pakai wawu itu artinya para rasul, seluruh rasul. Ya. Mufrad itu bukan seluruh rasul, artinya apa? Mufrad itu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi amanah Rasul Muhammad itu sudah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Apa itu? Al-Quran tadi. Beralat kalian Rasul pakai waw itu mufrad bukan jamak. Kalau diangkatkan wawnya menjadi jamak. Para Rasul artinya. Nah, jadi siapa itu Rasul yang percaya dengan apa yang diturunkan kepadanya? Quran dia bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal mukminun dan orang-orang beriman di sampingnya percaya kepada apa yang diturunkan. Amana billahi wa malaikatihi. Dia percaya dengan Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan kepada para rasulnya. Baru tidak pakai rasuli. Pakai waw seluruh rasul. Nah, kalau kita baca itu barang rasul itu jumlahnya banyak. Barang wajib kita ketahui 25. Barang wajib kita ikuti cuma seorang yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu. Tidak membeda-bedakan dia di antara salah seorang pun daripada rasulnya. Dari Adam dahulu tidak berbeda, yang membawa adalah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kalau masalah syariat baru berbeda, tergantung kepada kondisi masa itu. Jadi Nabi bawa di Rasulullah tauhid dia, rububiyah dan uluhiyah. Nah, kemudian syariat dia pelaksanaan daripada ibadah itu beda-beda dari kehidupan. Kalau Nabi Adam dulu boleh kawin adik kakak dengan yang lampau dia. Nah, sampai kepada Nabi Muhammad baru sempurna. Nah, baru dah boleh itu. Ya, yang kena adik kakak kawinnya 7 ke kiri, 7 ke kanan, 7 ke atas, 7 ke bawah itu dah boleh lagi. Nah, mengapa? Karena agama yang dibawa oleh Muhammad tadi sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, terakhir sebelum kita buka pertanyaan yang lain, itu salam jadi sahabat itu ada berpikir waktu ya. Aku pesankan, takutilah kalau amalan kita tidak sah. Sembahyang itu tidak sah, takuti itu. Puasa itu kalau tidak sah, takuti itu.
Nah, dan kemudian yang kedua, takutilah kalau amalan kita walaupun sudah sah tidak diterima. Takut. Dan kemudian takutilah kalaupun sudah sah, sudah diterima, kalau sedikit atau tidak tetap, takutlah itu. Kemudian nomor 4, takutlah kalau ada yang membatalkan amal yang telah kita lakukan. Dan cicit, aku membuat amal tadi sah. Tak usah amal dia kalau tak ilmu. Apa tu? Ilmu. Apa tadi hadisnya? Man amila amalan bila ilmin faraddu. Siapapun yang mengamalkan satu amalan tapi tidak berilmu, itu binasa, celaka, ditolak, tidak diterima atau diraddukan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu tak ada pandai berkereta. Sekali ini bersuara di kereta baru diocak. Bayar tak? Tak ada ilmunya. Bahaya tu pengalaman sendiri. Ya, dibuat dia dari kereta dengan yang ayah dia mah. Kereta buruk sakit. Itu bertua kereta sakit. Bawa cak di kita, semua gigi bawa cak. Bulik je tu keluar kereta. Tu, di rumah tiada di rumah bawahnya. Bulik je dikunjung tak pakai pil. Jadi kalau ada orang mengecekkan ilmu tidak penting, yang penting adalah amal, itu kajinya tidak bisa diterima. Harus dengan ilmu. Mengapa sujud? Mengapa rukuk atau salat? Mengapa menahan dari pagi sampai sore kalau puasa? Nah, maka amalan yang kita lakukan itu dua macam. Ada yang fardu, ada yang sunat. Harus dengan ilmu. Kemudian adalah berilmu kita tentang yang kita amalkan. Belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Apalagi tidak sah, pasti sudah tidak diterima. Nah, maka untuk diterima amalan yang sudah betul tadi, yang sah tadi, apa caranya lagi? Harus dengan bertobat. Ya, jadi menjelang sembahyang, banyak tobat dulu. Sudah azan menjelang itu aku banyak tobat, minta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena Quran mengatakan Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah tadi kasih kepada orang yang bertobat. Kalau dah dikasihi dia, Allah mungkin juga kalau tidak diterima. Tak mungkin, pasti diterimanya. Salah-salah sedikit terimanya. Karena lah dikasihi. Nah, dan kemudian tutuplah itu amalan tadi dengan banyak-banyak bertobat. Jangan sampai kita sudah sembahyang tadi copek-copek dengan membaca Alhamdulillah. Karena kita sonang sudah sembahyang Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksiat, itu Bapak Ibu. Dosa itu. Aku janji bukan. Balik itu terjaminkah oleh Bapak Ibu sembahyang tadi itu dengan Tuhan, tidak ada batas dengan Allah tadi dari takbir sampai salam? Kan tidak mungkin. Maka kalau kita baca Alhamdulillah, berarti kita mensyukuri kesalahan yang terjadi dalam salat. Maka untuk itu, copek-copeklah sudah sembahyang tadi kepada Astaghfirullahalazim. Boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 4 kali. Kalau 4 boleh tak? Boleh dan pendek, boleh dan panjang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, agar kita jangan terjebak mensyukuri kesalahan yang terjadi. Nah, maka banyak-banyak bertobat. Itu sebabnya Nabi mengatakan sekurang-kurangnya aku bertobat dan minta ampun dalam sehari semalam itu 70 kali. Kalaulah kita baca setiap kali sembahyang 4 kali, 5 kali kita sembahyang 5 kali 4 kali berapa? 70 persis seperti yang dikatakan oleh Muhammad. Nah, ditambah dan lain-lain pokok 30 krono sakti. Bisa dipahami ya? Jadi walaupun amal kita sudah sah, belum tentu diterima. Nak diterima, perbanyaklah bertobat. Nah, kemudian takutlah kalau amalan kita tu sedikit. Kita harus aksarul ibadah, banyak naknya ibadah. Wadawamuha dan tetap. Tak boleh lo jangan yang tadi betul. Bukan kini karena dia ada nama ragu, rajin sembahyang tahajud malam. Lama lepas besok anda lain. Bukan kini ya, hari kini ya, rajin sembahyang duha. Besok lepas. Jangan seperti itu. Perbanyaklah
dan kemudian dawamkanlah. Nah, untuk memperbanyak ibadah itu musahabatul ustaz tadi, yaitu bersahabatlah dengan guru-guru agama, berkawanlah dengan orang-orang saleh, dengan orang benar. Dengan sendirinya kita akan banyak beribadah dan akan mendawamkan ibadah. Dan kemudian jangan sampai ada yang membatalkan. Apa itu yang membatalkan itu? Yaitunya rasa-rasa yang muhlikat, perasaan-perasaan yang buruk seperti sifat muhlikat, kizib, kianat, syad, dengki, riba, fitnah, apa lagi? Karena fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Maka itu walaupun sudah diterima sudah banyak kali, akan hilang sama sekali disebabkan adanya sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tidak ada seorang pun kita nanti yang tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang disengaja ataupun yang tidak. Setiap hembusan nafas kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan amal-amal lahir. Jadi harus amalan kita sah. Bagus supaya sah? Nah, dan kemudian harus amalan kita yang sah tadi diterima oleh Allah. Bahasa supaya diterima? Bertobatlah kepada Allah. Dan sayangi kita pasti diterima. Harus amalan tadi diperbanyak. Bacanya Musahabatul ustaz. Bersahabatlah dengan orang-orang tertentu. Dan kemudian jangan sampai ada yang membatalkan. Bacanya kok banyak-banyaklah kita bertakabbur. Kok tak penginjamkan orang fikirkan aku lah boleh kayak gini bahasa gitu. Kenapa? Nah, ada gunanya cik dan sabuk. Dan sabuk dialah buya saja lah buya. Tak ada masalah. Kita jangan sopo dulu. Begitu. Karena buya itu pengunjangannya bisa yang bertanggungjawabkan. Dari Fir'aun, laknatullah, pakai laknat cik ujungnya itu bergunjing namanya itu, tapi itu disuruh oleh agama. Sunat hukumnya kalau menyebut Nabi SAW, kalau menyebut Fir'aun, laknatullah ujungnya. Kalau orang-orang kafir, Abu Jahil, laknatullah ujungnya. Tapi kini ada kaji berterima. Kaji tadi berselawat dulu kepada diri, nak jadi orang hebat, nak jadi orang sukses. Na'udzubillahnya zalik. Berbagai macam ilmu ini dikembangkan orang, tetapi tidak menurut prosedur yang jelas dari Quran dan Sunnah. Akhirnya terjadi penyimpangan. Nah, tak ada kita yang tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, video-video yang ambo rekamkan untuk banyak yang perlu kita cari. Kita cari sebagiannya. Berita Islam masa kini, rahasia utuhnya jasad Fir'aun. Ingin tahu mayat Fir'aun penyembah. Ikut sedang dipelajari apa yang membuat jasad Fir'aun itu utuh sampai kini. Sudah sekian ratusan tahun dipelajari orang ini kan. Quran sudah menjawab sebelumnya. Apa kecil Al-Quran? Menjelang Fir'aun karam mengajasi Musa dulu, Tuhan berfirman. Apa kecil Tuhan?
pada hari ini aku selamatkan badan. Artinya badan Fir'aun diselamatkan sampai kapanpun tidak akan rusak. Jadi kalau tidak ditagih dulu, aku sekedar tahu dulu ya. Kalau ayat itu diamalkan, cara mengamalkannya tentu ada tarikatnya, ada caranya. Itu adalah akan membuat manusia menjadi awet muda. Ya, awet. Tak usah make up banyak, Quran banyak. Jadi boleh juga cubi dia sila-sila, jangan tuanya. Ya, Quran itu banyak. Kejelekan ayatnya. Nah, jadi takdir pun nilai kita cari ya. Tuh, orang barat sampai kini belum menilai apa balsemnya, apa air keras yang dipakai. Nah, paling-paling yang mengatakan dipaguli garam keduanya. Terserah Allah caranya, yang penting Allah menyelamatkan badannya, yang rohnya tidak selamat. Tuh. Nah, banyak sejarahnya Fir'aun. Bahasa itu panjang-panjang, tidak mungkin kita saja. Tidak panjang-panjang itu menjadi bukti. Komumi Raja Fir'aun, roh dan jasad, pertalian roh dan jasad. Ya, jadi banyak sekali ya, tidak mungkin kita buka. Nah, itu makanya manusiaku berebut-rebut mencari kebenaran. Tapi malah benar itu susahnya temui. Padahal yang benar tadi adalah Quran. Semua orang barat mencari kebenaran, baca Raja Fir'aun dan anjur sampai kini. Itu kebenaran yang dicari. Padahal jawabannya sudah ada dalam Al-Quran sama sekali. Jadi jangan cuba-cuba mencari kebenaran kepada yang lain. Kalau dicari kepada yang lain itu adalah kebenaran yang sangat relatif sekali. Kebenaran yang mutlak adalah Al-Quran. Allah yang mengatakan Al-Haqqu min Rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yang hak itu yang benar itu dari Allah, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang yang hak. Akhirnya terjadilah dalam kehidupanku karena banyaknya pemahaman-pemahaman kebenaran mendakwah benar sama sekali. Disebutlah itu dengan tarikat. Punya negeri tarikat memang gini. Kalau tarikat Al-Quran, ada tarikat Naqsyabandi, ada tarikat ini, ada tarikat Mahabharata, ada tarikat Sazaliyah, ada tarikat macam-macam tarikat. Di Indonesia itu saja ada 82 tarikat yang dikenal. Masing-masing mengandung amalan-amalan sendiri. Kadang-kadanglah nyata-nyata keluar daripada apa yang dituntut oleh Islam itu, mereka masih belum tahu. Ingin tahu bapak ibu-ibu yang berbahagia, yang telah keluar dari kebenaran itu kita contohkan dulu, kita lihat dulu. Ada yang suka nampak masalah zikir tak? Jadi kita kan tu ya, macam-macam zikir. Kayaknya macam-macam zikir. 5 ya. 5. Macam-macam zikir. Ya, ada yang bisa dibenarkan, ada yang tidak. Yang tidak bisa dibenarkan itu pun sudah dijadikan sebagai acuan agama. Namanya zikir bayang buntut. Ya. Aku sengaja menyampaikan itu. Itu bukan memang. Lah dianggap itunya nak lagi.
Dia macam-macam. Aku andai kata 20 di kita dia 40 kilo-kilo ni ada pengikut tu. Aduh ini. Tapi saudara tahu dengan yang benar tadi, mungkin kita akan memusuhi. Jangan anggap itu lebih dari 100 itu ada di dalam rekaman mahfuz cara-cara melaksanakan ibadah, cara-cara berzikir, cara-cara lain-lain tadi di dalam aliran agama. Kadang-kadang ada yang dibenarkan oleh Islam. Nah, misalnya seperti dia menajat. Ikut tarikatnya Qadiriyah, tapi beliau yang memimpinnya orang alim. Kok bisa menjadikan talqin loh? Kalau disuruh bapak ibu-ibu ini kau duduk dengan tertib, picamkan mata, tungkitkan lidah ke langit-langit, ikuti dengan zuk, dengan rasa apa yang diamalkan orang itu, ibu-ibu bapak-bapak akan dapat sentuhan rohani. Kiai Haji Asrari, alim kitab, alim Quran. Jadi aku pun tarikat yang disandang kalau alimnya terima. Tapi kalau jauhnya daripada kealiman itu, orang alim apa? Diakui oleh orang-orang saleh, bukan diakui oleh orang, maka tidak boleh diterima. Kita cari jalan lain. Ada orang nak pulang tak? Tawajuh tarekat Naqsyabandi. Jadi tarekat